Bab 109, siapa yang berani macam-macam? Di depan pintu Flow Fire Bar, tatapan Damar perlahan semakin terlihat mencekam. Saat dalam perjalanan ke Flow Fire Bar, dia menelepon sebanyak 2 kali. Pertama dia menelepon Binar, dari sana dia mendapat informasi penanggung jawab tertinggi Bank Royal di kota LH, yaitu Arya. Yang kedua dia langsung menelepon Arya, penanggung jawab utama dari Bank Royal di kota LH merupakan tingkatan tertinggi di Bank Royal. Damar pun mengenalnya, karena ketika kartu berlian itu diberikan pada Damar, dia pun ada di sana pada saat itu. Damar pun memberitahukannya tentang masalah yang dialami Clara, seharusnya sekarang Arya pun sedang dalam perjalanan ke sini. Di kota LH, Arya merupakan orang dengan kedudukan yang tinggi. Kehadirannya akan membuat masalah ini bisa diselesaikan dengan sangat baik. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia sebisa mungkin tidak ingin menunjukkan kekuatan Nick Watcher-nya. Tetapi sekarang seiring berjalannya waktu, dia semakin lama semakin khawatir dengan keselamatan Clara. Jika sampai terjadi sesuatu dengan Clara, seumur hidupnya dia tak akan memaafkan dirinya sendiri. Ini menjadi alasan pribadinya sendiri. Di saat seperti ini, peraturan yang mengatakan tidak boleh terlalu menunjukkan kekuatan Night Watcher di depan halayak umum berubah menjadi tak begitu penting lagi. Rizky menatap Damar lalu berkata, "Damar, kamu tak perlu cari muka, aku berikan kamu waktu 10 detik untuk pergi." Sorot mata Damar memancarkan aura yang sangat dingin. Di saat yang bersamaan seluruh orang yang berada di sana merasa seperti ada aura yang mengerikan yang perlahan mulai keluar dari tubuh Damar. 3 detik, beritahu aku di mana keberadaan Clara, ujar Damar dengan nada yang dingin sambil menatap tajam Rizky. Kamu pikir kamu siapa? Oh, kebetulan, hari ini seorang senior akan memberikanmu pelajaran untuk mengerti rasa kebencianku, cibir Rizky. Ciit, lalu pada saat itu, sebuah mobil hitam tiba-tiba berhenti di depan pintu bar. Saat pintu mobil itu terbuka terdengar suara yang berkata, "Rizky, beraninya berbuat macam-macam dengan orang Bank Royal." Kelihatannya keluarga Sitara memang tak ingin hidup lagi di kota LH. Rizky yang mendengar suara itu, ekspresi wajahnya seketika berubah. Sesosok pria parubaya tampan yang berjanggut dan mengenakan setelan jas turun dari mobilnya, menatap ke arah Rizky. Tubuh besar Rizky terdiam dan terpaku. Dengan suara yang bergetar dia berkata, Pak Arya." "Iya. Orang yang baru datang tersebut adalah penanggung jawab utama Bank Royal di kota LH, Arya." Dia menatap Rizky, kemudian beralih menatap Damar. Saat dia hendak membungkuk, Damar kemudian sedikit menggelengkan kepalanya ke arahnya. Arya mengingat identitas Damar dan berhenti membungkuk. Dia menatap Rizky dan berkata, "Di mana Clara?" "Itu," ujar Rizky dengan ragu. Arya menganggukkan kepalanya. "Baiklah. Kalian keluarga Sitara, dalam waktu 10 hari ini, bersiaplah untuk menghadapi kebangkrutan." Rizky sangat terkejut. Dia sama sekali tak meragukan jika Bank Royal memiliki kekuatan seperti itu. Skala industri keluarga Sitara cukup besar, yang artinya mereka harus mendapatkan pinjaman terlebih dahulu untuk itu. Namun begitu bank memutuskan pinjaman mereka dan mulai mengejar utang, bagi mereka, pasti akan terjadi masalah di aliran modal, dan bahkan mereka dapat digugat dan dimasukkan ke dalam daftar nama orang yang tak bisa dipercaya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa Rizky tangani. Sedangkan Damar, aura dingin yang terpancar dari tubuhnya perlahan mulai menghilang. Rizky menggertakkan giginya, "Kalian ikut aku." Di sebuah ruangan privat di lantai 2, efek kedap suara dari ruangan itu sangat bagus. Walaupun di luar sangat ramai, tetapi ruangan privat ini terasa sangat sunyi. Lalu saat ini di dalam ruangan itu, sudah berdiri beberapa orang yang berjaga. Clara terduduk di sana, rambutnya sedikit berantakan, tangannya mengepal dan mulutnya tertutup. Selain dia, masih ada 1 orang lagi yang juga duduk di sana. Seorang pria parubaya, mengenakan jaket hitam, tangannya memegang cerutu dan kepalanya mengenakan sejenis topi nelayan dengan tepi topinya yang rendah. Dia duduk menyilangkan kakinya. Jika diperhatikan, terlihat seperti ada sebuah tanda bunga teratai di pergelangan tangannya. Ya, dia adalah pembunuh tingkat Red Card dari Red Lotus. Dia tak melakukan apapun, hanya duduk di sana, menggerakkan sedikit kepalanya.
melihat ke arah samping dan saat dia melihat Clara, dia sesekali menjilat bibirnya, menunjukkan tatapan yang menyeringai. Bicara tidak, Diska berdiri di sana dan menunjuk ke arah Clara. Karena Gladys, aku sama sekali tak berbuat apapun padamu, tapi kamu jangan mempermainkan kesabaranku. Clara mengangkat kepalanya berkata, aku tak mau bicara. Kamu harus pikirkan baik-baik, aku adalah staf dari Bank Royal. Jika keluargamu menentang Bank Royal, kamu mau menanggung konsekuensinya. Oh, jadi kamu tak tahu. Karena perbuatan agungmu itu, sekarang keluarga Tandialo telah memutuskan seluruh kerjasama dengan Bank Royal, dan juga, jikalau menentang mereka apa yang bisa dilakukan, cibir Diska. Di sebelahnya, pria bertopi itu pun mulai bangkit dari duduknya. Dia membuang abu rokoknya itu ke dalam asbak dan perlahan mulai berdiri. Langkah demi langkah berjalan menghadap Clara, menepuk Diska dan berkata, serahkan padaku. Diska dengan sungkan berkata, Kak William, aku selalu saja merepotkanmu. Tak masalah, aku suka wanita ini, namanya juga wanita. Setelah dibuat nyaman, dia akan menjelaskan apapun dengan jujur, ujar William. Diska menjilati bibirnya, lalu berjalan ke hadapan Clara sambil tersenyum. Benar juga apa kata Kak William, Clara, aku dari awal sudah mendambakanmu, tapi kamu tak bicara. Diska mulai menggerakkan tangannya dan menyentuh wajah Clara. Apa yang akan kamu lakukan? Ujar Clara sambil mulai mundur ke belakang. Apa yang akan aku lakukan? Tentu saja, membiarkanmu bersenang-senang, ujar Diska sambil menyeringai. Tunggu dulu, ujar William. Diska mengerutkan dahinya dan menoleh ke arah William. William melemparkan cerutunya ke belakang dan berkata, bergilir. Kemudian dia berkata dengan orang-orang yang berada dalam ruangan itu, tak perlu khawatir saudara-saudaraku, hari ini akan ada bagiannya, aku yang pertama, aku sudah mulai cepat tua. Di belakangnya, orang-orang yang berdiri di ruangan itu mulai melihat ke arah tubuh sempurna Clara, dan semuanya menampakkan ekspresi yang bergairah. Bahkan ada dari mereka yang mulai meraba-raba ikat pinggangnya sendiri. Diska mengerutkan dahinya. Seolah-olah malah William yang menjadi orang pertama, dia merasa cukup tak nyaman dengan itu. Lalu dengan tatapan dingin dia menatap Clara. Clara, ini kesempatanmu yang terakhir, kamu mau bicara atau tidak? Clara yang mendengar percakapan mereka mulai menjatuhkan air matanya. Tetapi dia masih berkata, Diska, Gladys benar-benar salah paham padamu. Kamu itu bajingan, biadab, aku lebih baik mati saja daripada memberitahumu satu patah kata sekalipun. Tahan dia, ujar Diska sambil menenggak minuman dingin. Seketika wajah orang-orang itu menunjukkan ekspresi menyeringai, bisa sedikit mencuri kesempatan saat menahannya. Brak, tepat pada saat itu, pintu kamar itu terbuka dengan keras. Di saat yang bersamaan, suara amarah Arya terdengar di seisi ruangan. Aku ingin melihat siapa yang berani-beraninya menyentuh orang dari Bank Royal Kota LH. Semua orang seketika menoleh ke arah pintu. Dari arah pintu, Rizky terlihat membawa Damar dan Arya memasuki ruangan itu. Ketika melihat sosok Arya, ekspresi wajah Diska perlahan mulai berubah. Dia dengan tatapan ganasnya menatap ke arah Rizky. Rizky merentangkan tangannya dan berkata, tak ada hubungannya denganku. Aku juga tak tahu mengapa Pak Arya bisa berada di sini. Oh, Pak Arya, ucap Diska sambil tersenyum. Kita bertemu di pengadilan saja, ujar Arya. Lihat apa yang barusan Anda katakan. Keluargaku sudah memutus seluruh kerjasama dengan kalian. Aku mengajak Clara ke bar untuk bermain saja. Tak ada yang melanggar hukum, ujar Diska. Iya, yang berada di sana merupakan orang-orang Diska dan mereka mulai membuka suara pada saat itu. Iya, mereka yang sekarang sudah tidak bekerja sama dengan Bank Royal, karena sudah mendapat dukungan dari Red Lotus, dia merasa tak takut lagi. Tentu saja dia tetap harus memberikan muka pada Arya. Clara, atasanmu datang, sepertinya kita tak bisa bersenang-senang hari ini. Kamu ikut pergi dengannya saja, ujar Diska sambil mengangkat bahunya seolah acuh tak acuh. Damar pun berjalan menghampiri Clara. Saat Diska melihat itu, dia segera menahan Damar dengan lengannya dan berkata, bajingan sepertimu ini datang dari mana? Apa kamu layak untuk memasuki ruangan ini? Bab 110, Aku adalah Zero. Bajingan sepertimu ini datang dari mana?
"Apa kamu layak untuk memasuki ruangan ini?" ujar Diska sambil menahan Damar. Damar menatapnya dingin, berjalan melewati Diska dan berjalan ke arah Clara. Dia segera meraih Clara sambil tersenyum dan mengusap-usap kepalanya. "Maaf, aku terlambat." Wah, saat Clara melihat keberadaan Damar, dia merasa seperti seluruh organ dan saraf dalam tubuhnya seolah berhenti sesaat. Dia segera memeluk Damar dan menangis kencang. Mereka ingin memperkosaku." Raut wajah Diska seketika berubah. Dia mengerutkan dahinya. "Clara, kamu ini jangan asal bicara. Kita di sini hanya ingin minum bersama dan kamu sendiri yang datang. Mengapa kamu berbicara seolah-olah kami berbuat sesuatu yang membuatmu menyesal?" "Keluarga Tandialo telah mendidik putranya dengan baik rupanya," ujar Arya sambil mengangkat kepalanya. "Diska, sampai jumpa besok." Diska mengubah ekspresinya. Dia benar-benar tak menyangka jika masalahnya akan berubah jadi seperti ini. Sebenarnya dia dari awal sudah berbuat macam-macam pada Clara, tetapi dia tak menyangka kalau Arya akan datang sendiri mencari Clara. Kedudukan Clara di Bank Royal sebenarnya bukan juga termasuk orang yang penting. Dia mengira jika nanti terjadi sesuatu, akan bisa dibicarakan secara pribadi dan akhirnya akan diselesaikan dengan uang. Tetapi dimulainya kemunculan Arya, demi Clara, dia dengan keluarga Tandialo seperti sedang berada di ujung tanduk. Dia menelan ludahnya, tanpa sadar menoleh ke arah William, seolah berusaha meminta pertolongan. Tetapi William hanya menundukkan kepala sedari tadi dan bahkan tak berbicara sepatah kata pun. Sudah berakhir, hati Diska merasa tak tenang. Kejadian ini benar-benar di luar dugaannya. Masalah ini benar-benar menyinggung Bank Royal. Jika sampai merembet ke keluarganya, maka ditakutkan seluruh keluarga akan kehilangan semua harta warisannya. Sedangkan Damar yang berada di sebelahnya, saat mendengar perkataan itu tatapan dingin seolah memancar dari matanya, lalu dia bangkit dan seketika ia melayangkan sebuah pukulan ke kepala Diska. Buk, padahal Damar sama sekali tak menggunakan kekuatannya, karena bagaimanapun ini sedang di depan banyak orang, tetapi jika dilihat pukulannya itu tidak bertenaga kecil juga. Namun pukulannya itu ditahan oleh pria bertopi itu. Kemudian William mengangkat kepalanya dan menertawakan Damar. "Bocah, kekuatanmu boleh juga." Lalu dia menatap ke arah Arya dan berkata, "Arya, sudah cukup." Arya sepertinya mengenal William, ekspresinya perlahan berubah. "Mengapa kamu bisa di sini? Keluarga Tandialo sudah cukup tahu saja. Aku memberi kamu muka, masalah ini berhenti sampai di sini. Kalau tidak, aku bisa menjamin, tak akan ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan Bank Royal," ujar William. Sebanyak orang yang berkedudukan tinggi di Bank Royal, William tahu mengenai keberadaan mereka dan memiliki hubungan yang mendalam dengannya, dan dia juga mengetahui keberadaan Red Lotus. Dia juga paham jika Red Lotus merupakan pembunuh kelas kakap. Mereka banyak mengendalikan banyak penguasa dan aset di belakang mereka sangatlah mengerikan. Wajah Arya terlihat ragu. Tanpa sadar dia menatap Damar dan melihat Damar telah menarik kembali pukulannya, terduduk di sofa dan memeluk Clara. "Baiklah, aku juga akan memberikanmu muka, masalah ini berakhir sampai di sini," ujar Arya sambil menghela napasnya. Dia sendiri sedikit tak berani bertaruh untuk itu. Kemisteriusan Bank Royal, tetapi jika dibandingkan dengan kelompok pembunuh seperti Red Lotus, dia tak boleh takut dengan itu. Damar dari awal sampai akhir tak bersuara. Dia memeluk Clara dan perlahan berkata, tak apa, aku sekarang akan membawamu pergi." Kali ini, Diska dan Rizky tak lagi menahannya. Dia berjalan ke sisi Arya, dan dengan pelan berkata, "Aku pergi terlebih dulu." Arya menatap dalam-dalam ke arah Diska, lalu dia dan Damar bersama pergi meninggalkan bar itu. Wajah Diska sudah tak karuan. Dia masih khawatir jika Arya akan berbalik melawan mereka. Pada saat itu, Diska tak mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik. Dia justru menambah masalah baru yang serius. Keluarganya pasti akan menghukumnya karena hal ini. William yang melihat Diska yang seperti itu, menepuk-nepuk pundaknya dan berkata, "Tak perlu khawatir, aku sudah bicara, dia tak akan berani bertindak apapun padamu." Terlihat senyum mengejek dari ujung bibirnya. Diska menghela napasnya dan menatap ke arah Rizky, mengerutkan dahinya dan berkata, "Bagaimana caranya Arya bisa datang?"
Kedatangan Damar, dia langsung mengetahuinya. Clara memberikannya kabar, lalu ponselnya direbut olehnya. Dia bahkan sengaja membiarkan Damar datang, berencana ingin memberikannya pelajaran. Tetapi dia tak menyangka jika penanggung jawab dari Bank Royal juga ternyata malah datang juga. Wajah Rizky pun sudah tak karuan, dia masih memikirkan masalah dengan Arya barusan. Keluarga mereka berbeda dengan keluarga Tandialo. Keluarga Sitara kini sedang dilanda banyak krisis. Jika Bank Royal masih menargetkan mereka, bagi mereka ini akan menjadi masalah yang besar. Bagaimana aku bisa tahu? Barusan saat kami menahan Damar untuk menerobos masuk, dia tiba-tiba saja datang, aku mana berani menyinggungnya, ujar Rizky. Wajah Diska sudah tak karuan lagi, dia melambaikan tangannya, sialan, sudahlah, Kak William, kita pergi ke tempat lain. William mengusap-usap dagunya berkata, wanita barusan telah membuatku membara, kamu bawa aku ke klub DX saja. Baiklah, aku akan membawamu ke klub paling top di kota LH, ujar Diska sambil menyeringai. Di depan pintu, Damar masih merangkul Clara berjalan ke tempat mobil Arya yang terparkir. Arya menatap Clara dan juga Damar, keluarga Tandialo sedang bersama dengan orang-orang lainnya, aku tak bisa berbuat apa-apa. Damar mengusap-usap hidungnya, aku paham, tolong antarkan Clara pulang dulu saja. Saat mendengar itu, Clara yang berada dalam rangkulan Damar, tanpa sadar langsung memegang erat baju Damar, tidak, kamu yang antarkan aku pulang, aku takut. Seluruh badannya gemetaran saat itu, wanita manapun yang baru saja mengalami kejadian seperti tadi, pasti merasa seluruh tubuhnya telah runtuh. Damar mengerutkan keningnya, dia menepuk-nepuk leher Clara dengan lengannya, Clara perlahan-lahan menutup matanya dan pingsan. Dalam situasi seperti ini, membuatnya tertidur sejenak justru akan membuat keadaan psikisnya menjadi lebih tenang. Damar membuka pintu mobil dan membawanya Clara masuk ke dalam. Simpan kontak WhatsApp-ku saja, aku akan memberitahukan alamat rumahnya padamu. Arya mengerutkan dahinya dan menatap Damar, dengan sungkan berkata, Anda berencana. Damar menganggukkan kepalanya, baiklah, kalau begitu kamu hati-hati, oh ya, kakek selalu membicarakanmu dan bilang kalau selama 3 tahun ini kamu belum pernah menghubunginya lagi, ujar Arya. Damar dengan senyum berkata, jika ada kesempatan berkunjung ke kota NJ, aku pasti akan mampir ke sana. Baiklah kalau begitu, aku pergi mengantarkan Clara pulang dulu, ujar Arya sambil tersenyum. Mereka berdua telah bertukar kontak WhatsApp. Arya mengendarai mobilnya mengantar Clara pulang. Damar mengusap-usap hidungnya dan melirik ke pintu masuk bar. Terlihat seorang pria muda mengenakan sweater. Orang itu semenjak Damar mulai memasuki bar itu, dia tetap berada di sana mengikutinya. Tak tahu siapa yang mengirimnya datang, ujar Damar sambil mengusap-usap hidungnya. Ia tak memedulikannya, lalu berjalan ke sisi yang gelap dan mulai mengeluarkan sebatang rokok, dan menyalakan koreknya. Tatapannya menatap ke arah pintu masuk bar. Tak berselang lama, dia melihat Diska dan William yang berjalan keluar dari dalam bar. Melihat mereka berdua, tatapan mata Damar memancarkan auranya. Keduanya masuk ke dalam mobil sport putih dan mulai melajukan mobilnya. Tetapi pada saat itu, Damar segera bergerak seperti seekor citah. Damar tiba-tiba berlari keluar dan kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan mobil itu. Astaga! Cepatnya, Wadi yang sedari tadi mengikuti Damar pun terkejut. Dia dengan cepat mengejar Damar namun dia kehilangan jejak dan tak bisa mengikutinya lagi. Jalanan ini merupakan jalan yang membentang lurus. Tak ada persimpangan jalan, Damar menyusuri sepanjang jalan. Saat telah sampai ke tempat yang sepi, dia melihat tanda jalan di depannya. Lalu dia mengerahkan tenaga di tumpuan kakinya dan mulai melompat dan hinggap di tanda jalan itu. Dari kejauhan mobil sport berwarna putih itu menyalakan lampu sorotnya, kecepatannya tak terlalu tinggi dan melaju dengan santai. Di dalam mobil, Diska masih mengobrol dengan William tentang betapa bagusnya klub malam yang dia rekomendasikan itu. Mereka tak memperhatikan, di tanda jalan yang berada di depan itu, Damar telah berdiri di atas sana, memperhatikan mereka dengan tatapan mautnya. Saat mereka melewati tanda jalan itu, Damar kemudian melompat. Diska kemudian mengerutkan dahinya. Dia melihat, di bagian depan mobilnya seperti ada sesosok bayangan.
namun sudah terlambat baginya untuk menginjak rem. Buk, Damar merosot ke arah depan mobil. Damar kemudian mengarahkan pukulan ke kap mobil sport putih itu. Kap mobil itu pun terlihat ringsek dan bagian belakang mobil pun terlihat miring ke atas, dan seluruh badan mobil pun seketika terbalik. Brak, lalu mobil itu pun menghantam pembatas jalan. Ini dia Night Watcher Zero, pembunuh di muka bumi yang menakutkan, kekuatan Dewa Night Watcher. Tatapan mata Damar terlihat sangat dingin. Dia melihat ke arah mobil yang menghantam pembatas jalan itu, ia jalan perlahan menghampirinya. Di dalam mobil, baik Diska maupun William, kepalanya telah berlumuran darah dan Diska terlihat tak berkutik sama sekali. Dia membalikkan badannya ke sana, dari kejauhan melihat sepasang kaki yang berjalan ke arahnya. Tolong, dia ingin meminta pertolongan, tetapi tak ada yang menolongnya. Damar pun kemudian menendang dahinya dan seketika Diska pun pingsan. Brak, pada saat itu, pintu mobil yang lain terbuka. William mengangkat kepalanya, dia menatap Damar sambil menggertakkan giginya. Ternyata kamu. Aku ternyata lengah, tak disangka ternyata kamu adalah petarung tersembunyi. Damar tak mempedulikannya, dia kemudian mengeluarkan pisau belati dari pinggangnya. Keringat dingin pun mulai bercucuran dari dahi William. Kamu ingin membunuhku hanya karena wanita biasa itu? Aku merupakan bagian dari Red Lotus. Kamu yang memiliki keterampilan seperti itu, pasti tahu tentang Red Lotus. Kamu yakin mau menantang Red Lotus? Red Lotus, karena satu kalimatku saja, si Lukas Hadrian itu telah bersembunyi di dataran tinggi di seluruh dunia ini selama bertahun-tahun. Kamu mau mengancamku dengan menyebut nama Red Lotus, cibir Damar. Kamu adalah... Pupil mata William seolah menyusut, dengan dinginnya Damar berkata, seperti yang kamu pikirkan, aku adalah Zero. Bab 111, aku bisa menemukannya. Suara dingin Damar sama seperti dinginnya kematian. William yang mendengar pernyataan Damar, dia merasa seluruh jiwanya benar-benar tegang. Dengan cepat dia berkata, aku salah, tolong selamatkan hidupku. Jika kamu mau melakukannya, aku akan membantai Diska dan juga seluruh keluarganya. Apapun yang ingin kamu lakukan pada Diska, aku. Keluarga Tandialo, membiarkan dia mati begitu saja sungguh tak menarik. Terkadang kehidupan seseorang jauh lebih pahit dibandingkan kematian. Aku akan pelan-pelan menemaninya bermain, ujar Damar sambil melihat sekilas ke arah Diska. Damar kemudian menatap William. Dan kamu. Selama percakapan itu berlangsung, pergelangan tangan Damar berputar, dan dia langsung merobek tenggorokan William. Darah segar pun seketika mengalir begitu saja. Setelah selesai melakukan semuanya, Damar mengambil ponselnya lalu menelepon Lilia. Dengan cepat, telepon itu pun tersambung. Terdengar suara Lilia yang berkata, halo, ada apa? Aku baru saja membunuh seseorang dari Red Lotus. Panggil Night Watcher di kota LH untuk menanganinya. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu, ujar Damar dengan santai. Kemudian dia menghela napasnya. Selain itu tolong bantu periksa keberadaan Pak Hengki dari keluarga Ardiansyah akhir-akhir ini. Lilia mengerutkan dahinya dan bertanya, suaramu terdengar agak aneh, apa terjadi sesuatu? Apa yang sedang kamu lakukan di kota LH? Ya, ini semua karena masalah Clara. Saat ini hati Damar masih diselimuti rasa amarah. Sudah beres? Tak apa-apa, aku sudah mengirimkan alamatnya di WhatsApp. Kamu cepat segera atur orang untuk datang ke sini. Tak baik jika sampai ada orang lain yang mengetahuinya, ujar Damar dengan tenang. Dia menutup teleponnya, lalu meninggalkan pisau belati itu di sebelah tubuh William. Lalu dia berbalik dan melihat ke ujung jalan. Dia membalikkan badannya dan menghilang di gelapnya malam. Sepanjang jalan itu, Wadi berlari dengan putus asa di sepanjang sisi jalan. Dalam penglihatannya dia sudah sedari tadi kehilangan bayangan Damar. Sialan, kenapa dia larinya cepat sekali? Apa dia itu seekor kelinci? Teriak Wadi sambil mengikuti arahnya sejauh mungkin. Kring, kring, pada saat itu ponselnya berbunyi. Terdengar suara nomor 2 dari dalam telepon itu, kamu kenapa bergerak dengan cepat sepanjang waktu? Aku sedang mengejar dia berlari dengan sangat cepat. Baru saja di depan terdengar suara yang keras. Tak tahu apa yang sudah terjadi, ujar Wadi dengan napas yang terengah-engah. Kamu pergi cek ke sana saja dulu.
Aku segera menyusul, ujar nomor 2 dan segera menutup teleponnya. Wadi tak mau menyerah, dia khawatir dirinya akan tertinggal lagi. Dia melanjutkan lari ke depan menyusuri sepanjang jalan itu. Setelah berlari beberapa menit, ekspresi wajahnya seketika berubah. Dia melihat di depannya ada sebuah mobil yang sudah terbalik. Dia berhenti sejenak, meletakkan tangannya di lututnya dan mengambil napas dalam-dalam. Ketika matanya tertuju pada darah segar yang mengalir di sana, pupil matanya seolah menyusut. Dia menyondongkan badannya untuk melihat ke keadaan mobil itu dan melihat kap mobil itu yang sudah ringsek. Wajahnya benar-benar terkejut. Ini tak mungkin karena dipaksa berhenti olehnya, kan? Wadi menelan ludahnya. Dia melihat ke sekitar, dan mencari keberadaan Damar. Selang 2 menit, sesosok wanita ramping dengan cepat menghampiri sisi Wadi. Tidak seperti Wadi yang terengah-engah, dia terlihat bernapas dengan tenang. Sesosok wanita itu berambut pendek. Setelah tiba di sana, dia melirik mobil itu dan melihat ada sidik jari di kap mobil itu. Ini sudah pasti dia. Lalu kemana dia? Wadi menangis dan berkata, "Aku gagal mengejarnya dan kehilangan jejaknya." Wanita berambut pendek itu mengerutkan dahinya, tetapi dia tak memarahi Wadi. Dia tahu persis tingkatan kekuatan Damar. Jika Damar ingin menyingkirkan Wadi, itu persoalan yang sangat mudah baginya. "Apa kamu tahu mengapa dia melakukannya terhadap kedua orang ini?" tanya nomor 2. "Sebelumnya saat aku mengikutinya dan aku sedikit menguping, sepertinya kedua orang ini telah berbuat sesuatu kepada seorang wanita dan ada hubungannya dengan Bank Royal. Lalu dia menyelamatkan wanita itu keluar, setelahnya dia berlari ke sini dan mencegat mereka," ujar Wadi. Nomor 2 terlihat mengerang. Dia melihat ke arah William yang sudah tergeletak di tanah dan tersenyum. "Dia telah membantu menyelesaikan tugasmu. Bersiap untuk pergi, kemungkinan akan ada Night Watcher yang akan segera mengurusnya." "Itu, tapi aku tak berhasil menemukannya lagi. Kapan kita bisa kembali ke Night Watcher?" ujar Wadi sambil tersenyum pahit. Nomor 2 tersenyum melihat ke arah langit malam dan berkata, "Ada hubungannya dengan Bank Royal? Aku pasti mampu menemukannya. Aku besok akan pergi mengunjungi Bank Royal." Wadi tertegun dan wajahnya menunjukkan wajah yang senang. Damar tidak lanjut memedulikannya, tapi keluarga Tandialo di hari ini benar-benar membuatnya tak bisa tidur. Alex mendapat telepon dari rumah sakit dan mengabarkan bahwa terjadi kecelakaan berat. Setelah mereka sampai di rumah sakit, William yang bersama dengan Diska menghilang. Di telepon tidak tersambung, chat di WhatsApp tak dibalas, benar-benar tak bisa dihubungi. Saat ini Red Lotus merupakan tameng pelindung mereka, tetapi sekarang hati mereka seluruhnya menjadi tak tenang. Tentu saja, semua ini tak ada hubungannya dengan Damar. Dia dan permainan keluarga Tandialo baru saja dimulai. Dia akan membuat Diska tersadar, kemudian melihat keluarganya menghilang satu persatu. Berdasarkan perkataan Binar, keluarga Tandialo juga turut ambil bagian pada awal masalah ini. Sekarang mereka demi mencari tahu siapa pemilik kartu berlian itu, tiba-tiba menyerang Clara. Damar pun tak ada turut campur dengan keluarga Tandialo. Tentu saja, segala yang dilakukannya ini tak ada seorang pun yang tahu, selain Arya. Sedangkan Arya juga tak akan menceritakannya pada orang lain terkait masalah ini. Damar tetaplah Damar. Di mata kebanyakan orang, dia adalah seorang pelaku pemerkosa. Di sisi keluarga dan saudaranya, dia kini berubah menjadi orang yang kaya raya. Tentang bagaimana dia mendapatkan uang itu, mereka pun tidak ada yang tahu. Damar kembali mencegat taksi dan pergi menuju rumah Clara. Setelah memastikan apa Clara sudah benar-benar istirahat, dia kembali mencegat taksi untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih. Tetapi ayah dan ibu Damar belum tidur. Ketika melihat kepulangan Damar, mereka dengan cepat berdiri. Wajah mereka terlihat sangat khawatir. Damar terlihat kebingungan dan bertanya, "Ayah, ibu, loh, kenapa kalian belum tidur?" Rudy berkata, "Damar, hari ini kami sudah pergi melihat-lihat ke villa itu. Besar sekali. Awalnya ayah kira hanya villa yang seharga puluhan miliar. Tetapi ternyata villa itu mungkin bisa seharga 200 miliar lebih, dan belum termasuk dengan dekorasi, anggur merah, dan yang lainnya." Maya dengan cepat berkata, "Ya, Damar, kamu dari mana sebenarnya bisa mendapat uang sebanyak itu?"
Damar sedikit tertegun. Hatinya mengumpat binar, dia kemudian berdeham, "Ya sudah, ayah, ibu, aku mau mengaku. Sebenarnya villa itu adalah pemberian dari Pak Binar untukku. Bukannya aku sudah pernah bilang, selama beberapa tahun itu aku tak mendekam dalam penjara. Aku dengan Pak Binar sangat dekat, karena aku pernah menyelamatkan hidupnya, jadi dia memberikan villa itu untukku. Aku biasanya tak menempatinya, jadi aku berikan saja pada nenek." Rudi pun tertegun mendengarnya. Jika itu pemberian dari Binar, maka itu terdengar masuk akal. Melihat mereka yang masih belum percaya, Damar kembali berkata, "Begini saja, ayah, kalau misalnya belum percaya, ayah bisa telepon saja Pak Binar sekarang atau besok saat di kantor bisa langsung tanyakan saja padanya juga boleh." "Baiklah, aku tetap percaya padamu. Ya sudah, kamu istirahat lebih awal, besok masih harus bekerja," ujar Rudi. Damar merasa sedikit lelah, dia merasa sepertinya dia harus pindah dan hidup mandiri. Dia segera mandi dan kembali ke kamarnya. Baru saja bersandar, ponselnya berbunyi. Damar melihat ponselnya dan melihat ada pesan dari Lisa. "Apa kamu sedang sibuk?" Damar dengan cepat membalas, "Ada apa? Apa kamu besok ada waktu? Bukannya sebelumnya kamu berjanji untuk mau menjadi modelku. Kalau besok kamu ada waktu, aku ingin kamu besok datang ke sini." Begitulah isi pesan dari Lisa dibarengi dengan 2 emoji tersipu malu. "Boleh, besok kirimkan saja alamatnya padaku," ujar Damar sambil menganggukkan kepalanya. "Baiklah kalau begitu, sampai ketemu besok pukul 10 pagi, balas Lisa dengan pesan yang diiringi emoji lagi. Kemudian Lisa pun segera mengirimkan alamatnya. Setelah Damar membaca pesan itu, dia meletakkan ponselnya, kemudian duduk bersila. Di saat yang sama dalam keluarga Sitara, Gladys sedang terduduk di kamarnya. Kamarnya sangat luas. Saat ini dia sedang duduk di depan meja bukunya, dia mengenakan kacamatanya dan sebuah buku di dalam genggamannya. Dia membaca per kata dan per kalimat dari buku itu. Gladys merupakan seorang wanita yang berjiwa seni. Dia menyukai hal-hal seperti seni teh, sastra, dan hal serupa lainnya. Tok, tok, tok. Pada saat itu terdengar seseorang yang sedang mengetok pintu kamarnya. Dia mengerutkan keningnya, lalu membalikkan bukunya itu di atas meja dan berjalan untuk membuka pintu. Ternyata Rizky yang mengetok pintunya. Dia mengerutkan dahinya dan bertanya, "Ada apa?" "Mulai hari ini, kamu jangan lagi bertemu dengan Damar," ujar Rizky menatap Gladys. "Loh, ada apa?" tanya Gladys sambil mengerutkan dahinya. "Terjadi musibah dengan Diska, dan sekarang dia sedang sekarat di rumah sakit," ujar Rizky dengan wajahnya yang suram. Gladys mengubah ekspresinya dan berkata, "Musibah yang terjadi pada Diska tak ada hubungannya dengan Damar. Hari ini di bar, Diska ingin berbuat sesuatu pada Clara. Damar dan Arya pun pergi menyelamatkannya. Lalu Damar dan Diska berseteru. Kemudian terjadi kecelakaan mobil pada Diska. Kejadian ini pasti karena ulah Damar, dia sangat berbahaya. Kamu nanti jangan lagi bertemu dengannya." Baru saja menyampaikan setengah ucapannya, dia melihat raut wajah yang tak enak dari Gladys. Tatapannya dingin lalu kemudian bertanya, "Kak, kamu bilang Diska bersamamu di bar? Apa kamu berencana untuk berbuat sesuatu juga pada Clara? Kamu pasti membantu Diska, kan?" "Aku..." Seketika ekspresi Rizky pun berubah. "Clara itu sahabatku. Dia adalah teman terbaikku," ujar Gladys sambil menatap Rizky. "Kak, aku benar-benar kecewa padamu." Kemudian Gladys segera mengambil kunci mobilnya, mendorong Rizky, dan langsung mengendarai mobilnya meninggalkan rumah. Bersambung.